Shalom teman-teman. Hari ini saya Zefania Vandrika Hutagalung. Saya siswi kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 7 Berau akan menyampaikan sebagian isi firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian yang berjudul Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu. Kami masih ada sampai saat ini atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca firman-Mu. Kiranya nanti firman-Mu menjadi pedoman buat kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, pakai mulut ini Tuhan, biarlah berbicara sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan baca Alkitab di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarkanlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis,
Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya, dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia berbelaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ayat ini berikan tema yaitu membangun tubuh Kristus. Di dalam ayat ini menyatakan bahwa kokohnya sebuah bangunan bukan hanya ditentukan oleh kualitas material digunakan, tetapi juga pada fondasinya. Dalam bacaan kita yang ada di ayat ini, Paulus mengingatkan pada jemaat Kristus yang sedang berselisih bahwa Yesus Kristus adalah dasar jemaat. Paulus bertugas meletakkan dasar, sedangkan kelanjutan pembangunan di atasnya menjadi tanggung jawab jemaat di Korintus. Tetapi mereka sibuk berselisih tentang siapa pemimpin yang paling hebat. Kebaikan apakah yang bisa didapatkan jika terjadi perselisihan dan perpecahan di dalam jemaat? Tentu saja tidak ada. Yang ada hanyalah hidup yang saling curiga dan tidak ada kasih. Maka tubuh Kristus akan rusak dan akan hancur. Tuhan mempercayakan kepada kita berkat dan karunia untuk saling membangun dalam jemaatnya. Pada akhirnya, semua yang kita pakai akan diuji. Segala motivasi dalam memberi diri dan semua jerih lelah kita akan Tuhan uji. Kemudian khotbah dari saya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu buat kami semua ada sampai hari ini. Itu semua berkat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah membacakan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu kami bisa terapkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat guru-guru kami yang ada di SMA Negeri 7 Brau Tuhan. Berikan mereka kesehatan, hikmat, dan kesabaran dalam mengajar kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 7 Brau Tuhan. Berikan kesehatan, kepandaian, kecerdasan, akal budi yang asal daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Masa muda kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga terkhusus buat Ibu Jamila Tuhan. Berikan kesehatan, kehikmatan dia Tuhan. Dan Tuhan berkati dia di dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Dan buat Kabupaten Berau ini Tuhan, yang tempat kami tinggal, Engkau berkati Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu tinggal, Engkau berkati Tuhan. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.